Selamat datang di Lilis Bicara Channel. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Sesuai dengan thumbnail yang ada, saat ini saya mau bahas tentang kepercayaan diri. Saya akan bongkar pemikiran teman-teman ya tentang kepercayaan diri. Nah, kebetulan ya, kalau teman-teman nyari tips-tips tentang kepercayaan diri, googling sana-sini, terus akhirnya mampir di channel ini, pas banget karena saya mau bahas tentang 5 faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Ya, teman-teman, ternyata ada 5 faktor yang bisa teman-teman evaluasi dan lihat dan juga ditingkatkan. Yang pertama adalah referensi, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah idola, yang keempat adalah latihan, dan yang kelima adalah eksekusi atau menerima tantangan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Iya, teman-teman, kalau bicara soal referensi, teman-teman ini berkaitan dengan apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman tonton, dan apa yang teman-teman dengarkan. Karena kalau bacaan kita, tontonan kita, atau rekaman yang kita dengarkan itu pas dengan apa yang kita butuhkan, karena ini sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Jadi dicek dulu nih, bagaimana teman-teman memilih bacaan, tontonan, baik itu film, ataupun video-video lainnya, dan juga rekaman, misalkan podcast, siaran radio, atau rekaman-rekaman yang lainnya. Yang kedua adalah tentang lingkungan. Yuk dicek dulu tuh, teman-teman, lalu keluarga, lalu komunitas, apakah itu juga mendukung bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri? Nah, kalau teman kita aja sendiri nggak pede, kalau teman kita sendiri lingkungannya mungkin emang bukan orang yang bisa tampil di depan umum atau tidak menganggap sesuatu kepercayaan diri itu menjadi hal yang penting, maka teman-teman tentu saja tidak bisa merubah teman-teman menjadi sosok yang lebih percaya diri. Jadi teman-teman bisa tuh ikutan komunitas atau paguyuban atau kelas-kelas yang berhubungan dengan peningkatan kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, kalau kita ngomongin soal idola, pasti ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku. Dalam hal ini, bagaimana kita percaya diri. Disinilah pentingnya teman-teman mencari idola atau punya idola, satu idola yang bisa teman-teman anggap sebagai panutan, yang bisa teman-teman anggap sebagai sosok yang bisa dicontoh untuk memberikan kepercayaan diri. Karena kalau teman-teman nggak punya, ya sebaiknya dicari ya. Karena kalau kita udah punya panutan, udah punya idola, at least kita bisa mengamati mereka, bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka bisa percaya diri. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya sosok idola, maka akan susah juga ya untuk bisa cari ilmu yang langsung kita bisa lihat dari seseorang tersebut. Misalnya nih, kalau misalkan teman-teman suka dengan pembawa acara Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey saya suka banget. Mungkin di konten-konten yang lainnya saya juga sering menyebutkan Oprah Winfrey. Oprah Winfrey begitu percaya diri saat bertemu dengan siapapun, saat bisa menanyai siapapun. Nah, itu kita bisa pelajari, kita bisa amati, tiru, dan juga modifikasi. Kalau kita sudah bisa mempelajari, maka kita juga bisa langsung ke faktor berikutnya, yaitu latihan. Apa teman-teman pernah latihan? Kalau nggak pernah latihan, tentu teman-teman nggak akan bisa percaya diri. Karena percaya diri juga dibentuk dari latihan yang kita lakukan. Kalau teman-teman nggak pernah latihan, tentu saja tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan diri karena kita tidak pernah mencoba sesuatu itu. Kita tidak pernah mempraktekkan teori-teori yang ada, referensi yang udah kita punya, lingkungan yang mungkin udah kita ikuti, kelas-kelas, komunitas, dan sebagainya. Teman-teman stop itu aja, karena dengan latihan tentu saja kita mendapatkan jam terbang. Tentu saja kita bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita. Tentu saja kita bisa akhirnya nulis ya, kekurangan yang kita punyai itu seperti apa. Karena dengan latihan teman-teman bisa tahu, mengenali diri kita, mengenali kendala kita, dan akhirnya bisa mengeset rencana atau trik-trik yang akan kita susun nantinya kalau misalkan teman-teman dihadapkan oleh audiens atau posisinya teman-teman memang harus tampil di depan publik. Nah, yang terakhir, ini pasti sangat penting, di mana-mana pasti orang pasti bilang harus eksekusi, praktek, menerima tantangan.
Kalau teman-teman memang tidak ditawari oleh mereka yang barangkali tidak mengetahui keinginan teman-teman bisa tampil di depan publik, maka teman-teman bisa cari tuh ya acara-acara atau kelas-kelas yang membutuhkan moderator, host, narasumber dan sebagainya yang bisa teman-teman ikut aktif terlibat di sana dan berpraktek. Karena jam terbang itu sangat menentukan bagaimana kita bisa menjadi sosok yang lebih percaya diri. Tentunya dengan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan yang lainnya teman-teman bisa juga ya klik di konten-konten yang saya buat karena ada proses persiapan ketika kita mau tampil percaya diri. Tapi at least teman-teman sudah berpraktek. Teman-teman sudah mencoba dan ketika teman-teman mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, teman-teman akan menemukan ritme, pola yang teman-teman bisa nyaman dan teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri masing-masing. Ya, itu dia 5 faktor yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman juga bisa akhirnya langsung, oh iya, aku akan mulai evaluasi 5 faktor yang mempengaruhi kepercayaan diriku ini. Apakah benar aku punya referensi yang pas? Apakah benar aku punya lingkungan yang mendukung? Apakah benar aku udah punya idola? Dan apakah benar aku sudah melakukan latihan dan berpraktek? Oke. Saya tunggu teman-teman ceritanya seperti apa, karena kepercayaan diri itu tidak bisa diperoleh secara instan. Butuh waktu, butuh step-step, langkah-langkah, ataupun proses yang harus teman-teman jalani. Tapi yang jelas, jangan putus asa, karena ketika kita fokus pada kekuatan, maka kepercayaan diri itu akan timbul. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Mohon dukungannya untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Lilis Rolina pamit. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam bicara. Bye.